إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah yang singkat ini, kami selaku khatib tak henti-hentinya mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah yang hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala menitipkan kepada kita dua nikmat yang besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita umatnya yang insyaallah kita berusaha untuk senantiasa berada di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita di kemudian hari kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Tahukah kita jamaah sekalian, siapakah sosok yang keberadaannya merupakan sebagai anugerah bagi umat manusia dan merupakan sebagai kenikmatan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min Allah yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka kitab-kitabnya atau ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka
dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan dan nyata. Tahukah kita jemaah sekalian, siapakah sosok yang eksistensinya di dunia ibarat lentera yang menerangi kegelapan zaman dan melenyapkan kejahilian peradaban manusia pada masanya, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, membawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Kenalkah kita jemaah sekalian dengan satu sosok manusia yang paling sempurna, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala kelurusannya dan keistiqomahannya di dalam agama Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kawanmu itu tidak sesat dan tidak pula keliru. Kenalkah kita jamaah sekalian, siapakah sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ucapannya, bahwa sesungguhnya ucapannya bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, akan tetapi ucapannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidaklah berkata sesuai dengan hawa nafsunya, akan tetapi apa yang dia katakan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Tahukah kita jemaah sekalian, siapakah sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewarasannya dan kesempurnaan akhlaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma sahibukum bimajnun, sesungguhnya temanmu itu bukanlah orang gila. Tahukah kita jemaah sekalian, siapakah sosok yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keluhuran budinya dan kemuliaan akhlaknya, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Kenalkah kita jemaah sekalian kepada sosok yang didaulat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi seluruh alam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tahukah kita jemaah sekalian, siapakah beliau? Ya, beliau adalah Muhammad bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah segelintir sifat dan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai seorang muslim mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan harga mati. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manifestasi dari syahadat Muhammad Rasulullah yang senantiasa kita ikrarkan di dalam setiap solat kita. Bahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian daripada keimanan seorang muslim, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih dia cintai daripada bapaknya dan anaknya dan seluruh manusia.
Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah membuat suatu bab terkait hadis di atas di dalam Sahih Muslim. Beliau mengatakan bab tentang wajibnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada cinta kepada istri, anak-anak, orang tua dan seluruh manusia. Bab ini jemaah sekalian terselip di tengah kitabul iman. Hadis di atas jemaah sekalian menegaskan kepada kita akan dua hal. Yang pertama jemaah sekalian, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu cabang daripada keimanan. Bahkan cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan cabang yang hukumnya wajib, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ketika membuat bab tentang hadis di atas. Maka jemaah sekalian, hal ini yaitu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya menunjukkan keagungan dan kemuliaan amanah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua jemaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kadar cinta seorang hamba kepada nabinya, bahwasanya cinta yang berkualitas kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah cinta yang kadarnya melebihi cinta kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk cinta kepada orang tua, istri dan anak-anak. Bahkan jamaah sekalian, ada ancaman yang serius dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lebih mengutamakan kecintaan kepada dunia, termasuk di dalamnya orang tua, istri dan anak, di atas kecintaan terhadap beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi." Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dengan mengatakan fantaziru madza yahillu bikum min iqabihi wa nakalihi bikum. Maka tunggulah apa yang akan datang kepada kalian berupa azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan salah satu ibadah. Bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah yang sangat agung. Karena keagungan amalan ini, bahkan amalan ini berpengaruh pada cita rasa iman seorang hamba, yang mana manis getirnya iman seorang hamba tergantung kuat dan lemahnya rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga hal jika berkumpul pada seseorang, maka akan merasakan manisnya iman. Yang salah satunya adalah mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segalanya. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, para ulama kita berpendapat yang dimaksud dengan manisnya iman adalah ketika seorang hamba mengecap lezatnya ibadah dan berdiri kokoh di atas kesabaran
ketika menghadapi ujian dan cobaan demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, dan puncak keutamaan dari amalan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam terpampang dengan jelas apabila hari kiamat datang menjelang. Pada hari itu manusia dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya ketika hidup di dunia, sebagaimana yang diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala," telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma aqtadta lis-sa'ah?" Apa bekal yang kamu telah buat untuk menghadapi hari kiamat tersebut? Maka laki-laki itu mengatakan, "Hubbullah wa Rasulah," cinta Allah dan Rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Maka seketika guncah kegembiraan memenuhi dada Anas bin Malik ketika mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binar kegirangan yang menghiasi wajah beliau. Beliau mengatakan, "Fama farihna ba'dal Islam farhan asadda min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka tidak ada kegembiraan yang lebih kami senangi setelah kami gembira dengan memeluk Islam setelah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya engkau akan bersama dengan siapa yang kau cintai. Faqala Anas, maka Anas mengatakan, "Fa ana uhibbullahi wa rasuluhu." Saya mencintai Allah dan Rasul-Nya. Wa Abi Bakar wa Umar fa'arju an yakuna ma'ahum wa in lam a'mal bi a'malihim. Aku mencintai Abu Bakar, Umar, dan aku berharap bahwa aku akan dikumpulkan bersama mereka di surga Allah Subhanahu wa taala, kendati amalku tidak sebanding dengan amal mereka. Jemaah umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah cinta yang hakiki yang mengantarkan setiap hamba yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam meniupnya manisnya telaga beliau di akhirat kelak sebelum mereka menapaki surga yang kekal abadi bersama sang baginda yang tercinta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil kitabi wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima min ilmi wal hikmah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukur lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sa'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang sangat penting untuk kita tanamkan di dalam jiwa kita bahwasanya mencintai atau cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah hanya direfleksikan dengan ucapan lisan semata dan bukan sekedar pengakuan seorang muslim tanpa ada realisasi nyata. Namun jamaah sekalian, sesungguhnya cinta yang sejati kepada beliau sallallahu alaihi wasallam akan terrealisasi dengan persaksian yang diucapkan oleh lisan dan perasaan cinta yang terpatri dalam sanubari, lalu diterjemahkan dengan amal perbuatan. Al-Imam
Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Laisal imani bitamanni wala bitahalli, walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-a'mal." Iman itu bukan dengan angan-angan dan hiasan belaka. Namun iman itu jamaah sekalian adalah sesuatu yang terpatri di dalam hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Semoga jemaah sekalian kita termasuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mempersembahkan cinta terbaik kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa mengikuti jejak-jejak dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengannya kita berhak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sa'ir a'malina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus salat.